يا معشر المسلمين وجنود المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت بصحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحكم قد لا تقول أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع الصابرين على طاعته وأدخلهم في زمرة الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه المجاهدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتوكلوا إن الله يحب المتوكلين. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah senantiasa kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan maupun perilaku yang sesuai dengan ajaran Allah. Sebab dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya
tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kita memasuki Idul Adha, hari raya Kurban, di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan salat Id bersama dan melaksanakan ibadah kurban. Penting diingat bahwa pada hari itu merupakan hari bersejarah bagi umat Islam. Sebuah peristiwa besar telah terjadi pada hari itu, yaitu pada masa kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Mereka mendapatkan suatu perintah yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi lainnya maupun umat yang lain, yaitu perintah menyembelih anak sendiri. Perintah itu menurut satu riwayat berangkat dari kehendak Allah untuk memuji Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dikenal dengan dermawan. Menurut riwayat tersebut, beliau bersedia menyedekahkan apa saja yang dimilikinya demi mengabdikan diri kepada Allah, hingga ketika beliau dipuji oleh kaumnya sebagai orang yang suka berderma, maka muncul satu pernyataan beliau bahwa jangankan harta benda yang harus didermakan, andaikan beliau dikaruniai seorang anak lalu diperintahkan kepada beliau untuk dikorbankan demi mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Pemurah, niscaya beliau akan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikaruniai putra yang sangat disayanginya, ketika sedang lucu-lucunya turunlah perintah Allah agar beliau menyembelih putra kesayangannya itu, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, supaya rupanya sempat ada keraguan pada diri beliau mengenai perintah aneh yang diperintahkan lewat mimpi. Namun setelah yakin bahwa perintah itu nyata dari Allah, akhirnya dilaksanakan dengan mantap dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepasrahan dan ketulusan yang sangat besar kepada Yang Maha Kuasa, maka Allah mengabadikan peristiwa tersebut sampai pada umat-umat setelah beliau. Pengabdian itu dalam bentuk anjuran penyembelihan binatang ternak dan dikenal dengan istilah kurban. Maka pada hari raya Idul Kurban, sesungguhnya umat Islam diajak untuk merenungkan kembali peristiwa itu. Artinya bahwa kepasrahan kepada Sang Pencipta merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Jelas sekali keterangan Al-Quran bahwa hamba yang pasrah total pada Allah akan dibalas dengan memberikan kecukupan atas keperluan baginya. Dengan demikian, maka tidak benar kalau kita mengandalkan segala sesuatu kepada selain Allah, termasuk kepada diri sendiri, karena manusia tidak bisa menentukan
nasibnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna lain dari peristiwa bersejarah itu adalah bahwa sebagai manusia hendaknya dan menolak mentah-mentah terhadap hal yang tidak terjangkau oleh otaknya, terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan idealnya penggunaan intelektualitas seharusnya mengarah pada pengakuan akan keterbatasan kemampuan manusia sendiri serta pengukuhan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Allah. Hal ini disyarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Makkabir 191. Demikianlah sikap yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai orang tua dan generasi muda, sama sekali tidak melakukan perlawanan nasional terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjurumuskan atau merugikan umat manusia. Sikap demikian ini sangat penting kita kedepankan dalam memahami ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai mendahulukan kemampuan otak di dalam memahami, sebab betapa pun tinggi kemampuan itu menurut ukuran manusia tetap tidak akan mampu menembus hakikat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita sambut hari bersejarah ini dengan melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu melakukannya, sebab dengan melaksanakan ibadah tersebut, insya Allah kita termasuk golongan umat yang diberi petunjuk oleh Allah, dibukakan hati kita dan juga untuk berserah diri seluruhnya kepadanya, sekaligus kita telah ikut berpartisipasi dalam melestarikan nilai sejarah yang semestinya kita peringati dan kita pertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi alladhi amarna bi'i'tisami bihamdihi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت معين وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فاستجاب بالملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر